Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Perjalanan karir catur Bapak Utut Adianto ini patut dibanggakan dan bisa menjadi inspirasi kita semua. Pada era keemasannya kawan-kawan, Bapak Utut Adianto ini pernah melawan legenda-legenda dunia lainnya macam Mikhail Tal, Kasparov, Karpov, Viswanathan Anand, Jan Timman, Judith Polgar, dan pecatur papan atas lainnya. Bapak Utut Adianto sempat menjadi Super Grandmaster pada tahun 1955 sampai tahun 1999 saat elo ratingnya melebihi 2.600 poin. Ia pernah masuk peringkat 100 besar dunia pada Juli 2001 dengan elo rating 2.598. Permainan Bapak Utut yang akan kita ulas ini kawan-kawan saat dia menghadapi Anatoly Karpov di turnamen Cape d'Agde di Perancis tahun 1998. Di sini Bapak Utut Adianto memegang putih, Anatoly Karpov memegang hitam. Di sini permainan kita dapati dengan permainan Queen's Indian Defense dari Anatoly Karpov. Rekor pertemuan mereka sebanyak 11 kali pertemuan. Bapak Utut 3 kali menang, 4 kali kalah, dan 4 kali draw. Dan pernah juga kawan-kawan, mereka bermain blindfold 2 kali di Jakarta. Hasilnya mereka saling mengalahkan. Ide utama dari permainan Queen's Indian Defense ini adalah untuk membatasi permainan putih di petak pusat, khususnya mencegah permainan pion putih di petak E4 dengan adanya kuda dan nantinya akan disusul oleh gajah di petak B7. Di langkah berikutnya ini, Bapak Utut melangkahkan pion A3, mencegah gajah untuk menduduki petak B4, yang biasanya dilakukan oleh hitam untuk mengepin kuda yang ada di petak C3. Permainan dilanjutkan oleh Karpov dengan gajah B7, kuda putih B3, dan pion D5. Karpov masih ingin tetap mengontrol petak E4. Bapak Utut melanjutkan pengembangan gajah ke G5 mengepin kuda. Pimpinan ditutup dengan gajah di E7, pion E3, Karpov rokade. Bapak Utut melanjutkan gajah pukul kuda, mengeliminasi kuda yang mengontrol petak E4 sehingga tekanan pada petak E4 ini akan sedikit berkurang. Saya rasa langkah ini cukup cerdik dari Bapak Utut di langkah ke-8-nya. Gajah pukul gajah, pion C pukul pion D5, dipukul balik dengan pion. Bapak Utut melanjutkan pengembangan gajah ke D3 dan mempersiapkan untuk rokade. Pion C5, Bapak Utut rokade, dan pion G6 lanjut Karpov, mempersiapkan Viacento bagi gajahnya di petak G7 serta memblokade incaran gajah putih terhadap pion lemahnya di petak H7. Bapak Utut menggeser betengnya ke C1. Karpov melanjutkan pengembangan kuda C6, gajah mundur ke B1 dan pion C4. Langkah pion ini kawan-kawan mempersiapkan kudanya yang mungkin akan bermanuver ke petak A5, selanjutnya akan menduduki petak B3. Dan dengan struktur pion seperti ini, petak pusat akan tertutup kecuali Bapak Utut membongkarnya dengan pion B3 ataupun mendorong pionnya ke E4. Permainan dilanjutkan dengan beteng putih ke E1, gajah hitam ke G7, pion B3 menantang pion hitam, pion pukul pion, dipukul balik dengan menteri, dan kuda hitam ke A5 mengancam menteri, menteri mundur ke A2. Kita sudah di langkah ke-17 kawan-kawan. Kira-kira posisi siapakah yang lebih baik sampai langkah ke-17 ini? Saya kira posisi kedua pemain masih cukup berimbang. Kedua pemain mempunyai isolated pawn atau pion yang terpisah dari kawanannya. Bila putih mempunyai isolated pawn di lajur A atau di sisi papan, hitam mempunyai isolated pawn di petak pusat. Tentu dalam teori catur, isolated pawn ini merupakan pion yang cukup lemah yang bisa menjadi target di langkah-langkah berikutnya oleh para pemain. Di sini Karpov melanjutkan dengan langkah pion A6 untuk mengontrol petak B5. Bapak Utut melanjutkan pion H4, ingin segera membongkar struktur Viacento hitam dan menteri hitam ke D6. Bapak Utut melanjutkan pion E4, pion pukul pion, dipukul balik dengan gajah. Bapak Utut menawarkan pertukaran gajah petak terangnya. Karena gajah petak terangnya ini kan termasuk gajah yang posisinya tidak terlalu bagus. Dengan adanya struktur Viacento seperti ini,
tentu gajah ini sudah tidak efektif lagi untuk membongkar pertahanan Vijayento. Dan di posisi ini juga kawan-kawan, Bapak Utut menawarkan pionnya di petak D4 ini untuk dipukul oleh hitam. Jika hitam pukul pion ini kawan-kawan dengan menggunakan gajah, maka langkah ini adalah langkah blunder bagi hitam, karena putih akan menggeser betengnya ke D1. Hitam pun akan kehilangan gajahnya. Oleh karena itu di posisi ini Karpov lebih memilih memainkan pion B5. Pion H5 lanjut Bapak Utut terus mendorong pionnya beteng hitam ke D8. Pion H pukul pion G6 dipukul balik dengan pion H. Hitam sudah tidak bisa memukul pion putih ini menggunakan pion F karena pion ini sudah dipin oleh Menteri Putih. Bapak Utut melanjutkan kuda ke E5. Gajah pukul gajah. Kuda pukul gajah mengancam Menteri. Menteri pukul pion D4. Inilah kawan-kawan salah satu langkah yang kurang akurat oleh Anatoly Karpov. Di posisi ini sebaiknya atau patut dipertimbangkan oleh hitam memainkan menterinya ke petak D5. Menawarkan untuk pertukaran menteri. Jika terjadi pertukaran menteri, beteng pukul menteri, mungkin putih akan melanjutkan kuda ke F3 dan posisi hitam pun akan baik-baik saja. Tapi di posisi seperti ini kawan-kawan, saat mendapatkan ancaman dari kuda putih, menteri bergeser atau memukul pion D4, memberikan ancaman pada kuda di G5 ini. Kuda pukul pion G6. Pion tidak bisa pukul kuda karena dipin oleh menteri. Di sini Karpov melanjutkan dengan menterinya ke B2. Sebuah langkah yang sudah terlambat kawan-kawan dari Anatoly Karpov ini. Karena setelah ini Bapak Utut melanjutkan dengan kuda ke E7 skak, raja ke H8, dan Bapak Utut meninggalkan menterinya memilih beteng naik ke C5, bersiap memberikan ancaman skak mat 4 langkah berikutnya. Apabila kawan-kawan di posisi ini hitam menerima pengorbanan Menteri Putih dengan menteri pukul menteri, ancaman skak mat pun sudah tidak bisa dibendung lagi oleh hitam. Dengan kombinasi 4 langkah, hitam akan kena skak mat. Langkah pertama yaitu beteng ke H5 skak. Hanya bisa ditutup dengan gajah di H6, beteng pukul gajah skak, raja ke G7, kuda ke F5 skak. Raja hanya bisa ke G8 dan kuda ke F6 skak mat. Dengan adanya ancaman seperti ini, Anatoly Karpov memilih memainkan pion F5. Memblokade jalan bagi beteng untuk ke peta H5. Dan di sini Bapak Utut melanjutkan kembali langkah kudanya. Lompat ke peta G6 skak, raja ke H7, kuda pukul beteng skak. Dipukul balik dengan beteng, menteri ke E6. Di sini di langkah ke-30 ini kawan-kawan, Anatoly Karpov menyerah pada Bapak Utut. Tentu saja kawan-kawan dengan perbedaan kualitas perwira dan menyadari kalah posisi, Anatoly Karpov memilih menyudahi permainan di langkah ke-30-nya. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah analisa. Apabila permainan dilanjutkan kawan-kawan, silakan otak-atik sendiri langkah-langkah yang mungkin akan terjadi sebagai latihan kawan-kawan semua agar lebih jago mainnya. Yang pasti kawan-kawan di posisi ini dengan keunggulan sepasang beteng dan posisi yang cukup bagus bagi putih, tentu putih akan lebih mudah memenangkan permainan ini. Dan saya rasa cukup sekian kawan-kawan video kali ini dari Bapak Utut. Semoga permainan Bapak Utut tadi bisa menghibur kita semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.